Sejumlah jemaah calon haji lanjut usia nyaris pingsan usai melaksanakan umrah wajib. Penyebabnya diduga akibat cuaca panas ekstrim yang melanda kota Mekah. Terik matahari yang menyengat hingga mencapai 42 derajat Celcius di kota Mekah menjadi tantangan berat bagi jemaah calon haji. Dalam 2 hari berturut-turut, petugas mengevakuasi 2 jemaah lansia yang tumbang di area trotoar menuju terminal Jabal Ka'bah. Kedua jemaah tersebut mengalami penurunan kesadaran setelah berjalan kaki menuju terminal bus usai menyelesaikan rukun umroh. Dari kemarin itu sampai hari ini sudah terdapat ada 2 jamaah yang diduga terkena serangan heat stroke. Ya, karena kenapa masih diduga? Ya karena kita kan belum bisa mendiagnosis pasti ya sebelum ada pemeriksaan lengkap di rumah sakit. 1 jemaah dirujuk ke rumah sakit setempat karena diduga mengalami komplikasi jantung. Mengantisipasi jatuhnya korban baru, jemaah diminta rutin minum air dan memilih waktu ibadah setelah subuh atau malam hari demi menjaga ketahanan fisik jelang puncak haji di Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Cuaca di Madinah kian panas, jemaah haji dihimbau waspada potensi heat stroke. Jemaah haji dihimbau kenali gejalanya dan mengurangi aktivitas pada siang hari. Cuaca di Madinah semakin hari menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran suhu 36 derajat Celcius, pada akhir April, pada awal bulan ini suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Diketahui heat stroke merupakan suatu kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Beberapa gejala seseorang terkena heat stroke selain suhu tubuh yang tinggi adalah munculnya gejala pusing, mual, dan muntah serta kejang-kejang. Jika gejala-gejala tersebut muncul, para jamaah diimbau segera mencari tempat yang teduh atau menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Ya pemirsa, untuk mengantisipasi cuaca panas di Arab Saudi tentunya butuh sejumlah persiapan. Beberapa panas di Arab saat ini dan apa saja yang harus disiapkan para jemaah calon haji. Mari kita tanyakan langsung ke rekan kami Eti Juwitasari yang saat ini sedang merasakan panas di Madinah, Arab Saudi. Ya Eti, seberapa panas cuaca di sana Eti? Silakan laporan Anda Eti. Ya Indra dan juga pemirsa, kalau untuk sekarang di Madinah Arab Saudi kan masih pukul 8 pagi. Jadi mungkin memang belum terasa panas ya. Jadi panas di Madinah ini baru akan meninggi atau beranjak sekitar pukul 10 hingga pukul 2 siang nanti. Menurut perakiran cuaca tadi saya melihat nantinya pada pukul 12 siang waktu Arab Saudi itu di Madinah sendiri nanti akan ada di suhu 40 derajat Celcius. Maka dari itu di KKHI Madinah maupun KKHI Mekah terus mengimbau para jamaah haji Indonesia hati-hati dengan bahaya heat stroke. Apa itu heat stroke? Heat stroke merupakan kenaikan suhu tubuh yang langsung drastis hingga 40 derajat Celcius hingga lebih. Selain itu ada gejala-gejala lain yang menyertainya, yaitu salah satunya mual, muntah, dan juga kejang. Jikalau para jamaah haji mengalami hal tersebut, maka jamaah haji tersebut harus langsung menuju ke tempat yang teduh ataupun tempat ber-AC dan juga langsung mengompres badannya dengan air dingin. Karena heat stroke ini sungguh berbahaya sekali bagi para jemaah haji. Heat stroke ini dapat merusak organ-organ vital dalam tubuh kita. Sementara itu di operasional hari ke-15 ini sudah ada kurang lebih 89.377 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dan 20.000 diantaranya merupakan jemaah haji lansia pemirsa. Oleh karena itu diimbau
untuk melakukan umroh wajib ini nantinya dibagi menjadi 2 waktu, yaitu waktu pagi hari dan malam hari, karena siang hari di Mekah Arab Saudi itu menembus di angka 43 derajat Celcius, yang pastinya karena jemaah haji lansia banyak ya di Indonesia ini dikhawatirkan akan terkena serangan heat stroke. Sementara itu untuk kedatangan di Bandara Madinah Arab Saudi akan segera berakhir gelombang pertama, dan nantinya para PPIH Arab Saudi Dakar Bandara akan segera tancap gas menuju ke Jeddah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi untuk menyambut jemaah haji gelombang kedua yang akan tiba pada pada tanggal 7 Mei 2024. Kembali ke rekan Indra. Baik, terima kasih Eti atas laporan secara langsung dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, Eti. Ya pemirsa, isak tangis pecah pada pelepasan keberangkatan ratusan jamaah haji dari halaman gedung DPRD Kota Cilegon menuju ke asrama haji Cipondoh, Kota Tangerang. Mereka khawatir perang di sana menjadi sesuatu yang mengganggu jalannya ibadah karena mereka meninggalkan keluarga. 1 orang dikabarkan jatuh pingsan akibat kelelahan. Suasana pelepasan jemaah haji di halaman gedung DPRD Kota Cilegon berubah menjadi air mata. Sebanyak 385 jemaah kloter 11 resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pelukan erat dan juga lambaian tangan melepas keberangkatan jemaah haji. Di bawah guyuran hujan, warga tetap bertahan di sekitar lokasi demi mengantar hingga bus berangkat. Namun seorang pengantar tiba-tiba roboh dan diduga karena kelelahan. Petugas kemudian mengevakuasi anggota rombongan pengantar itu ke ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Cilegon menegaskan seluruh jemaah telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan siap berangkat haji. Rombongan jemaah langsung menuju asrama haji Cipondoh di Kota Tangerang. Selanjutnya, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Aliansi 40 Ormas Islam melaporkan Abu Janda dan 2 politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, ke polisi. Ketiganya dianggap melakukan penghasutan dan provokasi di media sosial terkait potongan ceramah Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan nama Yusuf Kala bergulir kian panas. Setelah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melaporkan JK ke polisi, kini giliran Aliansi 40 Ormas Islam melaporkan sejumlah nama. Mereka diantaranya Permadi Arya alias Abu Janda dan 2 politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali. Ketiga dilaporkan dengan dugaan melakukan framing buruk terhadap potongan video ceramah JK. Ulah ketiganya juga dinilai dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana. Kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh sepakat, isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menanggapi dihapusnya video pernyataan kontroversinya oleh Komdigi. Menurut Amin Rais, pernyataan merupakan kebebasan berpendapat. Usai ramai di jagat maya, video pernyataan Amin Rais yang kontroversial di media sosial dihapus oleh Kementerian Komdigi. Video tersebut dinilai memuat narasi fitnah, mengandung ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah bangsa. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Sementara itu, ditemui di sela-sela kegiatan Munas Partai Umat, Amin Rais menyebut bahwa pernyataannya adalah kebebasan berpendapat. Yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Pernyataan Amin Rais ini disayangkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari. Kodari prihatin karena Amin Rais yang merupakan tokoh senior telah terhasut oleh konten manipulatif di media sosial. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoax. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Kodari menjadikan pernyataan Amin Rais sebagai contoh nyata bahaya hoax dalam media sosial. Kodari mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamina hari ini alami kenaikan. Harga BBM non-subsidi yang naik adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sejumlah kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Selain di SPBU Pertamina, kenaikan harga BBM juga terjadi di sejumlah SPBU swasta. Harga Pertamax Turbo naik Rp500, sebelumnya Rp19.400, kini menjadi Rp19.900 per liternya. Harga Dexlite naik Rp2.400, sebelumnya Rp23.600, kini menjadi Rp26.000 per liternya. Untuk harga Pertamina Dex naik Rp4.000, sebelumnya Rp23.900, kini menjadi Rp27.900 per liternya. Tiga tewas dan 30 luka akibat truk monster di Kolombia kehilangan kendali saat bermanuver hingga menabrak penonton. Sesaat lagi di Sindo Siang.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah truk monster kehilangan kendali saat bermanuver menabrak penonton di Popayan, Kolombia. Akibat peristiwa tersebut sebanyak 3 orang tewas dan melukai 38 lainnya. Rekaman video menunjukkan truk melewati serangkaian rintangan sebelum berbelok ke arah kerumunan penonton yang berhamburan. Kejadian tersebut sontak membuat penonton panik. Polisi setempat langsung mengerahkan tenaga medis serta petugas pemadam kebakaran guna menyelamatkan para korban. Korban luka langsung dibawa ke rumah sakit setempat, di mana seluruh kapasitas medis dan bantuan dikerahkan untuk memastikan perawatan komprehensif para korban. Kantor Wali Kota Popayan, Kolombia melaporkan Wali Kota setempat Juan Carlos Munoz telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mengklarifikasi penyebab insiden yang sangat disayangkan. Munoz juga menyampaikan solidaritasnya kepada keluarga para korban dan menegaskan kembali komitmennya untuk terus memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan peristiwa yang memakan 3 korban jiwa. Hingga saat berita ini dipublikasikan, petugas setempat belum melakukan penangkapan tersangka dalam tragedi tersebut. Tim Fiori, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui CCTV pantauan dari Korlantas Polri. Kita akan tergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda Anissa. Baik, terima kasih rekan di studio, juga selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini menjelang memasuki jam istirahat perkantoran. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus di layar kaca Anda, ya ini arus lalu lintas di jalur flyover arah tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya masih terpantau relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya kendaraan yang keluar masuk, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat berkendara. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni maupun Cawang. Untuk siang hari ini, terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal Pemalang. Arus lalu lintas dari Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai dan lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang, mengingat di kawasan ini minim akan jembatan penyeberangan, dan juga kami himbau untuk selalu berhati-hati karena di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas. Dan untuk yang terakhir kita pantau kondisi arus lalu lintas yang ini di kawasan Mall Citowarus, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau khususnya untuk pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, dan bagi para pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan dan juga untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara. Dan juga kami selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di call center kami di nomor 15669 atau juga melalui WA Center, yakni di nomor 085 871 50669. Itulah informasi pada siang hari ini, silakan kembali ke rekan di studio.
Baik, terima kasih Brigadir Anissa melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase 2 senilai 116 triliun. Salah satu proyek yang diresmikan yakni hilirisasi batu bara menjadi DME yang mampu menekan impor LPG hingga 1 juta ton per tahun. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Salah satunya proyek hilirisasi raksasa, yakni groundbreaking hilirisasi melalui percepatan pengembangan Coal to DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk bersama Danantara dan Pertamina Persero. Berbeda dengan yang dulu, sekarang saya kira lebih menyatu, baik pemerintah, Danantara, semua Pertamina, PTBA sudah lebih satu suara, ada satu hati untuk mewujudkan ini. Jadi dari kami cadangannya disiapkan, tempat disiapkan, teknologi disiapkan, dari Pertamina, off-take-nya, distribusinya mereka siapkan, dari Danantara akan masuk investasinya, begitu. Jadi semua pihak ini sudah satu suara sekarang. Jadi insya Allah yang tahun ini sesudah groundbreaking langsung jalan, gitu. Tak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, langkah hilirisasi ini mampu meningkatkan multiplier efek ekonomi bagi masyarakat nasional dan daerah, di mana proyek ini mampu menyerap hingga 5.300 tenaga kerja, peningkatan devisi dan pajak hingga mampu meningkatkan pemanfaatan batu bara loreng yang selama ini belum optimal. Saya bahagia, listrik kita sudah terpenuhi, boleh dikatakan 100%. Kedua, BBM maksudnya, dengan gejolak global ini kita bisa berkontribusi melalui B50 dengan kelapa sawitnya. Nah, hari ini lebih bahagia lagi bahwa ternyata PT Bukit Asam ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu BUMN yang berada di Sumatera Selatan ini menjadi perusahaan yang mengkonversi batu bara menjadi LPG. Dari Tanjung Enim, Kalimantan Selatan, Adi Firmansyah, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karakter animasi Kiko yang selama ini dikenal lewat layar kaca, kini hadir dalam format baru. Melalui kolaborasi MNC Animation dan Gramedia, Kiko resmi diluncurkan dalam bentuk activity book yang interaktif bagi anak-anak. Anak-anak maupun orang tua pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter animasi Kiko. Kali ini Kiko tidak hanya bisa dinikmati di layar kaca, namun bisa melalui activity book hasil kolaborasi MNC Animation bersama Gramedia. Activity book karakter Kiko resmi diluncurkan melalui gelaran Main Bareng Kiko and Friends dalam Festival Literasi Anak Rimba Kata Gramedia 2026 di Atrium Bintaro Exchange Tangerang, Banten. Melalui activity book ini, anak-anak tidak hanya membaca tetapi juga diajak menggambar, mewarnai, hingga belajar berhitung yang bisa dapat mengasah kreativitas sekaligus memberikan nilai edukatif. Ya, tujuannya kita ingin memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi selama ini anak-anak menonton Kiko melalui layar televisi ataupun melalui YouTube. Sekarang anak-anak bisa eksplorasi dan memiliki pengalaman yang lebih personal melalui buku dan beraktivitas melalui buku tersebut. Kiko ini kan awalnya sudah lebih dulu dikenal oleh anak-anak sebagai IP yang sudah ada di YouTube maupun di beberapa channel televisi. Nah, kami tertarik untuk membawa IP Kiko ini menjadi bentuk yang lain. Jadi kami mau ubah formatnya menjadi bentuk buku aktivitas dan juga poster bergambar. Dengan adanya peluncuran activity book Kiko oleh MNC Animation bersama Gramedia, diharapkan bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk mengenal Kiko
bukan hanya dari layar kaca, melainkan dari interaksi langsung melalui buku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Indra Setiabudi beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.